Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Syarifah dari Prodi Manajemen Industri Catering dengan NIM 2104512 dari kelas MIK 2B. Saya akan menjawab pertanyaan UTS, Pendidikan Agama Islam. Untuk yang pertama adalah pengertian agama menurut bahasa. Jadi kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi. Istilah lain yang memiliki makna identik dengan agama adalah religi yang berasal dari bahasa Latin berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Kemudian pengertian agama secara istilah yaitu suatu kepercayaan kepada Tuhan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan manusia dan mempercaya adanya hari akhir, sehingga agama berkaitan dan identik dengan budaya. Kemudian, menurut saya, agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan bersama. Sedangkan beragama adalah upaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan. Yang kedua, makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dengan mentauhidkannya, memurnikan amalan hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Selanjutnya, menurut saya cara memahami Islam yang efektif adalah dengan menggunakan metodologi tipologi, di mana kita nantinya belajar untuk memahami Allah, memahami Islam dari Al-Quran, memahami Islam dari Nabi Muhammad, kemudian meneliti suasana dan situasi kebangkitan Nabi, kemudian mempelajari kader-kader Nabi. Lalu bagaimana menjadi seorang hamba muslim yang baik, yaitu selalu mengerjakan kewajiban seperti sholat, mengaji, beramal soleh, kemudian makan makanan dan minum minuman halal, selalu mengucapkan basmalah, menerapkan kehidupan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Untuk yang nomor 3, secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Al-Qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lain dalam suatu pelafalan yang tersusun rapih. Oleh karena itu, Al-Quran paling umum diartikan sebagai bacaan atau tilawah. Kemudian, Al-Quran mengandung isi pokok seperti akidah, ibadah, muamalah, kemudian ada hukum, sejarah, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan melakukan tilawah atau membaca Al-Quran, kemudian kita memahami isi Al-Quran, dan yang terakhir adalah mengamalkan anjuran-anjuran yang terdapat pada Al-Quran. Untuk nomor 4, pengertian iman adalah bagian dari keyakinan kepada Tuhan. Dalam Islam, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Agama Islam mengatur tentang keimanan dalam rukun iman. Beriman artinya percaya dan membenarkan. Kemudian cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah dengan kita senantiasa mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim sebagai wujud dari cabang iman kepada Allah. Kemudian ada juga kita meyakini takdir dan ketentuan Allah sebagai wujud iman kita kepada qada dan qadar. Kemudian ada juga membaca dan memahami Al-Quran sebagai wujud iman kepada Al-Quran. Mungkin sekian dulu dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon maafkan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.